Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Tante harap semuanya baik dan luar biasa. Tante harap semuanya sehat dan bersuka cita. Yuk kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan memulai ibadah online, sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan berkati, berikan hati-Mu, berikan kasih-Mu, supaya apa yang kami dapat melalui ibadah online ini dapat bertumbuh dan menjadi suatu hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita untuk memulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita siapkan hati semuanya. Siapkan hati, siapkan telinga dan mulut untuk memuji nama Tuhan. Tuhan berkati, selamat beribadah. Put your hands together. All right. Everybody now. Put your hands together. All right. Everybody now. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang baik, dan firman Tuhan boleh tertanam berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, apa kabar semua? Baik? Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Nehemia, seorang pemimpin yang membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas Nehemia dan bangsa Israel pada waktu itu di dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Ada
Ada tantangan, tapi mereka tetap semangat. Ada tantangan, tapi mereka bisa menyelesaikan pembangunan. Nah, kita mulai ya. Nehemia pasal yang ketiga, pasal yang keempat, dan pasal yang keenam. Ini semua bercerita tentang bagaimana proses pembangunan tembok Yerusalem. Nah, pada waktu itu Nehemia mulai mengumumkan, yuk kita bangun kembali tembok Yerusalem, sehingga para pemuka agama, rakyat, semuanya melakukan pembangunan. Dan di Yerusalem itu temboknya itu punya 8 pintu gerbang. Wow, banyak ya. Pintu gerbang domba, pintu gerbang ikan, pintu gerbang lama, pintu gerbang lebak, pintu gerbang sampah, pintu gerbang mata air, pintu gerbang air, dan pintu gerbang kuda. Wah, ada 8 pintu gerbang yang harus mereka kerjakan, dan mereka bergotong royong untuk menyelesaikan itu, termasuk para imam, termasuk para petani gitu ya, pedagang, semuanya terlibat. Dan apakah pembangunan itu berjalan lancar? Tidak, ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, ingat ya, nanti akan muncul yang namanya Sanballat, Tobia, dan Geshem orang Arab. Ya, jadi mereka itu berusaha untuk mengganggu pembangunan. Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana Nehemia, seorang pemimpin, mampu menyelesaikan proses pembangunan tembok Yerusalem. Yang Nehemia lakukan adalah satu, bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa. Ya, di sini kita bisa melihat pasal yang keempat ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi Nehemia di saat menghadapi tantangan yang datang dari luar tadi, dipimpin oleh siapa tadi? Sanballat sama Tobia. Ya, itu yang dilakukan Nehemia itu tidak menyerah. Tetapi Nehemia bilang, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa gitu ya. Kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan. Sambil bekerja, tetapi mereka juga berdoa. Jadi di saat kesulitan datang, mereka tidak menyerah, tetapi mereka mengambil waktu untuk berdoa. Nehemia sebagai seorang pemimpin, ya, berhasil menjaga kerohanian mereka. Ya, meskipun mereka bekerja, tetapi mereka tidak melupakan Tuhan. Ya, nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Kalau ada masalah, takut, khawatir, cemas, apalagi hal-hal yang membuat kita seperti itu, yang dilakukan apa? Berdoa sama Tuhan. Berdoa itu nggak harus panjang, lebar, bertele-tele, enggak ya. Ini berdoa itu bisa cuma sekedar, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong aku takut, ya, aku khawatir, aku cemas. Nah gitu ya, berdoa sama Tuhan. Apapun yang hadapi gitu ya, berdoalah sama Tuhan. Jangan menyerah. Karena Nehemia waktu itu ada tantangan Sanballat, Tobia, bahkan Geshem orang Arab itu, Nehemia langsung waktu itu. Pertama ya, bekerja dan berdoa sambil bangun, tapi juga tetap punya waktu untuk Tuhan. Belajar sungguh-sungguh, tapi juga punya waktu untuk apa? Berdoa, bermain ya, melakukan aktivitas, tapi tetap ingat Tuhan ya. Makan juga ingat Tuhan, berdoa juga. Oke ya, jadi yang pertama, di saat Nehemia menghadapi tantangan yang besar dari Sanballat, Tobia, bahkan Geshem orang Arab itu, Nehemia berdoa. Yang kedua yang dilakukan Nehemia adalah bekerja dan berjaga-jaga. Pasal 4 ayat yang ke-16. Ini firman Tuhan. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah
dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Jadi bekerja sambil berjaga. Jadi Nehemia sebagai seorang pemimpin begini ngatur nih, karena jarak antara pintu gerbang satu dengan yang lain agak jauh, sehingga Nehemia langsung begini, wah aku bagi dua kelompok yang bekerja dan kelompok yang berjaga. Berjaga itu bawa pedang, tombak, perisai, terus kemudian yang lain bekerja. Tetapi ada yang khusus untuk para pengusung. Wah, pengusung itu bawa bata, bawa kayu gitu. Tangan kirinya memegang bata, balok, tapi tangan kanannya membawa senjata. Jadi itu bekerja sambil berjaga-jaga. Ya, Nehemia memerintahkan kepada setiap orang Yehuda, ayo, meskipun kita bekerja, kita juga harus berjaga-jaga, karena musuh bisa sewaktu-waktu datang. Ya, ada yang khusus bekerja, ada yang khusus menjaga, ada yang sambil bawa barang, tapi juga sambil bawa senjata. Terus yang menarik lagi itu ada petugas yang bawa sangkakala. Sangkakala itu kayak trompet. Ya, jadi Nehemia bilang gini, kalau nanti dengar suara tet, semua harus kumpul ke sumber suara itu. Berarti bagian itu diserang oleh musuh. Jadi Nehemia itu luar biasa ya, punya hikmat dari Tuhan, bisa memimpin, mengatur dengan baik. Nah, besok kalau adik-adik jadi pemimpin, ingat ya, ingat Tuhan supaya dikasih hikmat, kebijaksanaan, bisa memimpin dengan baik. Poin kedua tadi apa? Bekerja dan berjaga-jaga. Jadi tembok Yerusalem itu dibangun bukan dengan hal yang mudah, tetapi hal yang sulit, karena mereka sambil bekerja bangun, tapi juga sambil berjaga-jaga karena ada musuh yang datang. Ya, oke. Yang ketiga, bekerja dengan setia. Ya, bekerja dengan setia, bekerja dengan setia. Pasal yang ke-6, pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Waduh, ternyata si Tobia sama Sanballat sama Gesem orang Arab tadi, mereka tidak menyerah. Mereka tetap berusaha untuk menghasut orang-orang di sekitar bangsa Yehuda itu untuk menyerang. Ya, bahkan mereka membangun sebuah rencana. Yuk kita undang, yuk Nehemia ke lembah Ono. Kita kumpul di sana, nanti kita bunuh dia gitu ya. Tapi Nehemia tidak mau, karena Nehemia merasa punya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya, aku seorang pemimpin, aku harus menjaga proses pembangunan ini supaya selesai. Aku tidak punya waktu untuk melakukan itu, pertemuan itu gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Sanballat, Tobia sama Gesem? Mereka gagal mengundang Nehemia, bahkan dikirimin surat 1 kali nggak datang, sampai 4 kali nggak datang. Kemudian Sanballat, Tobia dan Gesem mulai membangun isu, bikin kabar bohong, hoax gitu ya. Nehemia itu mau jadi rajanya Yehuda loh. Wah, bikin isu sehingga terjadilah apa ya, yang satu dengan yang lain saling curiga. Oh, kamu pengikutnya ya, kamu yang dukung ya, lalu si Nehemia jadi raja ya. Itu yang dilakukan oleh siapa? Sanballat, Tobia sama Gesem membuat isu. Tapi apa yang terjadi? Tidak pengaruh ya. Bangsa Yehuda tetap bangun, dan Nehemia tetap bertanggung jawab bahwa dia harus menyelesaikan pembangunan tembok itu ya, dan tidak terpengaruh dengan isu itu. Sanballat, Tobia, Gesem stres gitu ya. Wah, mereka ini tetap bangun ya. Dan akhirnya pembangunan itu bisa diselesaikan dalam waktu 52 hari ya, pasal 6 ayat yang ke-15. Maka selesai tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. 52 hari itu kira-kira berapa bulan? Nah, 2 bulan kurang ya, 1,5 bulan. Selesai loh pembangunan itu. Keren. Dan yang menarik di sini, kata yang
dipakai apa? Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Jadi Nehemia itu sebagai pemimpin tidak, wah ini karena aku, tetapi Nehemia bilang gini, pembangunan ini selesai karena Tuhan yang menolong kami. Jadi hari ini kita belajar ya, bagaimana Nehemia menjadi seorang pemimpin yang setia. Ya, yuk adik-adik harus jadi anak-anak yang setia juga. Setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Yang jadi anak-anak yang rajin, yang setia, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi hari ini kita belajar tembok Yerusalem akhirnya selesai di bawah pimpinannya Nehemia, di bawah ketaatan kesetiaannya bangsa Yehuda. Tantangan boleh ada, tapi pembangunan bisa diselesaikan. Puji Tuhan. Jadi belajar, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyertai, dan Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Jangan takut kalau kita saat ini sedang melakukan sesuatu, kerjakan itu dengan setia. Tuhan akan memberkati dan akan memberikan keberhasilan. Sampai di sini firman Tuhan, kiranya kita semua diberkati dan kita menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar dari Nehemia yang membangun tembok Yerusalem. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Mereka bekerja dengan berdoa, mereka bekerja dan berjaga-jaga, dan mereka bekerja dengan setia sampai akhir, dan Tuhan berikan keberhasilan. Berkati anak-anakmu sekolah minggu Hagios Kids supaya mereka juga senantiasa ada dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang terdapat di 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi, 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, menghafalkan ayat hafalan. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Yuk kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sediakan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman ini dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah di hati kami anak-anak-Mu. Biar Tuhan setiap firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjalankannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Tuhan, kalau anak-anak-Mu akan melakukan aktivitasnya, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati papa mamahnya, berkati keluarganya, supaya Tuhan cukupkan, Tuhan mampukan semuanya, berikan kesehatan yang daripada Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan setiap virus yang tidak berkenan dari hati-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tutup bungkus dan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalan yang dihafalkan. Tuhan Yesus memberkati.